Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Robani FM 107.9 Tadabbur, Tafakur, Tasyakur. Dari wajah-wajah jamaah yang hadir kan Sony kenal Pak. Si ibu ini teh kalau ngaji kumaha. Bener Pak RW ya. Ibu Anu kenal Pak. Alhamdulillah kenal Al-Kausar, bisa dikenalkan juga dengan Masjid Al-Ikhlas. Jadi kalau datang ke sini, kalau ibu itu ngaji datang Sony pasti tegang Pak. Ustadz iya mah Ustadz nusok ngoreksi kesalahan gitu ya. Bukan mengoreksi tapi kita belajar memperbaiki kesalahan. Minimal ada ikhtiar ibu, biar apa? Biar nanti kalau kita sudah dekat dengan Quran selama hidup di dunia, nanti di akhirat nggak dibutakan matanya sama Allah. Kita nanti protes Pak, ya Allah kenapa ketika hidup di dunia mata saya bisa melihat, tapi ketika dikembalikan kepada akhirat wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kenapa ketika dikembalikan kepada akhirat mata saya dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Karena engkau mengabaikan ayat-ayat yang aku ingatkan. Quran itu seakan-akan tidak terlihat buat mereka. Hati-hati Pak. Kita boleh semangat dalam belajar mengaji, ibu boleh semangat dalam belajar terus di majelis taklim, tapi jangan sampai lupakan orang-orang di rumah untuk sama-sama mendekatkan diri dalam urusan ibadah yang baik kepada Allah. Susah gampang ngaji teh Bu. Tapi insya Allah Pak RW, saya mah bukan puji wilayah sini, bukan puji ibu-ibunya, ini mah nyata. Ibu-ibu di sini mah nggak pernah mundur walaupun banyak yang salah. Kalau ngaji Pak, pede. Bahkan irama juga kena. Betul itu nyata Pak RW. Pak RW nanti mau ngetes ibu-ibu spesialis JHK ada di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada tuh Pak Ustaz, nggak usah disebutkan nanti itu. Tapi maaf, minimal wilayah kita hidup dengan Al-Quran. Orang tuanya sudah hidup Pak, menghidupkan Al-Quran di wilayahnya. Tambahkan dengan regenerasinya. Ini PR yang paling berat Pak RW, Pak DKM. Hampir di setiap wilayah, nggak semua ibu ya, hampir sebagian besar rata-rata itu regenerasi itu belum dihidupkan dengan seperti majelis taklim kayak begini. Minimal misalnya Pak, ada acara tadabbur khusus anak-anak tarka, wajibkan Pak RW. Malam Ahad gitu kan. Banyak ustadz-ustadznya di sini. Loh, itu penting. Jadi apa? Sinkron Pak. Ketika ada acara sifatnya ibu-ibu, kalau ada yang bagian ngaji, ibu-ibu ngaji. Ustadz Ujang tadi juga terasa Pak, pas ngaji di depan ada Sony, tegangnya terasa. Sony juga sama, sekarang posisi tegang ini Pak RW. Kenapa? Ada Ustadz Ujang, ada Ustadz Ateng, ada Pak RW, ada guru kami Ustadz Iman. Ini teh gempur ibu, makanya gak mau berdiri. Iya, tapi disinilah sifatnya kita berdakwah, belajar bersama. Pembenahannya bukan untuk para mustami, untuk ustadz yang menyampaikan. Siapa yang tidak bahagia Pak? Anak-anak kita ketika melihat datangnya hari raya kemerdekaan. Bahkan di antara ibu bapak mempersiapkan pakaian terbaik untuk acara besok. Tapi hati-hati Bapak Ibu punten, mudah-mudahan menjadi perhatian lebih. Jangan sampai bahagia ketika memperlihatkan aurat-aurat anak kita di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Harus tegas Pak. Karena taruhannya iman. Ibunya rajin ke majelis taklim, tapi anaknya ketika diikutkan dengan karnaval diberikan pakaian-pakaian yang membuka auratnya dan diperlihatkan di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Apalagi kalau anaknya sudah balik. Wah ibu, berat itu. Ustadz sudah dibeli bajunya,
Apalagi kalau belinya di online, tidak ada waktu lagi. Ya tambahkanlah pakai legging atau punya. Kalau celananya pendek, tambahkan dalamnya. Ini penting Bapak Ibu. Kami Pak, waktu hari Rabu bulan lalu, Ustaz Ateng, ketika ada pengajian ibu-ibu di sini, ada salah satu jamaah kami yang mendengar, Ustadz kemarin mengisi ya di daerah apartemen yang turun ke bawah, cenah. Tahu dari mana ibu suaranya keluar? Loh, Ustadz di situ teh bagus-bagus jamaahnya, rajin pisan ngadain pengajian, cenah. Tuh Pak, beliau orang Sukapura, Masjid Al-Hikmah. Kalau Bapak ingat, ada sebelah kanan yang ada TK. Mengapresiasi lingkungan di sini, dan yang tersolat itu orang tua, ibu-ibu dan bapak. Tambahkan Pak kegiatan-kegiatan keibadahan, keagamaan khususnya, yang minimal pengenalan tentang sholat yang benar teh gimana sih? Bacaan sholat, jangan dulu dari bacaan sholat, minimal dari toharohnya Pak. Bab wudu teh gimana sih? Nanti pelan-pelan mulai terasa Pak pembahasan karena permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak-anak kita. Maaf Pak ya, sekarang lagi ramai Pak kasus pinjol, terus judol tuh, ya. Soalnya nggak tahu Pak, tapi cerita-cerita itu mulai banyak. Sampai beberapa waktu ke belakang teman kuliah rasakan keadaan itu. Boleh negeri kita merdeka betul, kita sudah nggak ada lagi penjajah. Tapi warga-warga yang ada di dalam negeri kita itu yang harus kita merdekakan pula. Ya, soalnya nggak mau berbicara tentang pemerintah Pak, sensitif. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, inilah momentum terbaik kita. Mulai dari saat ini Pak, bentuk syukur yang tadi harus dibuktikan bukan hanya bil lisan, bukan hanya dari ucapan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah hari kemerdekaan sudah dirasakan, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Minimal urusan sholat jangan sampai dilalaikan. Hati-hati Pak, apalagi kalau acaranya sampai sore, apalagi kalau ada panjat pinang. Itu teh Pak, Ustadz, saya salah satu pelaku Pak, yang kadang-kadang lalai dalam urusan sholat, bahkan berani meninggalkan sholat dengan alasan saya masih kotor, acara azan maghrib baru beres, mau mandi masih keringetan, azan isya nanti aja di jamaah. Dengan mudah Pak kalimat itu muncul. Kenapa? Bisa jadi karena mereka belum dipahami dengan pemahaman agama Islam yang baik. Punten Pak, kita dituntut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kita pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Berat Pak Ateng jadi ketua DKM teh Pak. Komo Ustadz jadi pendakwah. Dan nanti teh satu di antara penghuni neraka teh siapa? Ustadz. Iya memang itu hadisnya begitu Ibu. Kenapa Ustadz satu di antara penghuni neraka? Karena ada kalanya Ustadz menyampaikan tentang kebaikan, tapi apa yang disampaikan tidak dilakukan dengan perbuatan. Ya, punten Pak ya, ada beginilah. Soalnya kalau ngobrol mah Pak, apalagi Ustadz Abu Kaila, ya Ustadz Iman mungkin lebih kenal beliau. Galak Ibu, beliau juga lebih galak dari Sony, tapi kasep abdi gitu. Ya, nah muncul ayat 7-nya yang tadi dibacakan. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, dan jika kalian bersyukur, la azidannakum, akan kami tambah nikmatnya. Maaf Pak, yang kadang-kadang lupa, yang dimaksud syukur di sini adalah jikalau syukur yang dilakukan dengan melakukan titipan itu sesuai dengan keinginan yang memberikan. Bapak dikasih sehat, sehat yang dikasih nggak dimanfaatkan dengan terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah,
berarti la azidannakum, tidak melekat buat bapak. Ibu dikasih sehat, diajak ngaji nggak mau, nanti tiba-tiba sakit pengen ngaji, la azidannakum, tidak akan dirasakan. Karena pembuktiannya itu yang harus dilakukan. Tidak cukup dengan bilisan, tapi harus dikuatkan dengan perbuatan. Dan keduanya itu bisa dilakukan ketika syukur itu ditanamkan bil qalbi, kepada hati. Pembuktiannya lewat iman. Makanya maaf Pak, Bu, kalau orang yang sudah rutinitasnya kuat, ibadahnya baik, dihadapkan dengan kegiatan apapun tidak pernah dibenturkan. Ustadz, kalau begitu kita nggak boleh jadi panitia taka, bukan begitu maksudnya. Ustadz, kalau begitu kita nggak boleh bantu ibu-ibu masak untuk mempersiapkan anak-anak yang ikutan lomba, bukan begitu maksudnya. Silakan masak, tapi coba diatur waktunya. Masaknya jam 7, perkiraan jam 10 beres, jam 11 anak-anak makan, ya setengah 12 istirahat sebentar, 11.56 sudah tahu azan zuhur, 11.45 pulang ke rumah siap-siap sholat. Kami wajibkan Pak, anak-anak taka di daerah kembar itu fokuskan juga pada urusan sholat. Jangan sampai nanti di jam istirahat, maaf Pak ya, punten pisan, kalau bahasa saya kurang baik, itu diisi dengan merokok, main HP, komo main game online, judi online, kan itu lewat handphone Pak. Bu, sekarang sangat mengerikan ibu bapak, anak SMP kelas 1, SD kelas 6 sudah kenal itu dengan permainan itu. Dikasih bekal 20.000, dipakai tuh 5.000 buat judol. Pulang ke rumah ditanya sama orang tua, kenapa kamu pulang dalam keadaan seperti lemas? Kan tadi dikasih uang jajan. Iya, habis pakai apa? Pakai main game. Ya, makanya sekali lagi Pak, Bu, kita harus ada regenerasi ibu bapak. Ibu bapak mungkin sekarang boleh bahagia dengan datangnya hari raya kemerdekaan. Tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah kegiatan keagamaan di wilayah sini disupport terus oleh para jajaran-jajaran aparatur setempat, baik dari mulai lurah, kecamatan, polsek, RW, RT dan seterusnya. Hidup Pak nilai ibadah di sini. Coba tambahkan buat regenerasinya. Karena saya pernah mendengar kalau tidak salah di wilayah sini juga ada beberapa anak-anak muda yang terlibat dengan tagihan. Sampai kemarin dapat cerita begitu tuh. Bisa jadi apa PR-nya? Karena kurang penanaman penguatan dalam urusan ibadah. Pemahamannya itu yang harus kita kuatkan. Ya, kembali Pak, Bu, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur kata Allah, kami tambah nikmatnya. Kalau bersyukur tapi nggak sholat, nggak akan dirasakan itu tambah nikmat itu. Semakin mumet Pak urusan itu. Bahagianya hanya seketika. Ketika melihat orang berbahagia dalam urusan kemerdekaan, buat dia mungkin bahagianya hanya hari itu. Kenapa? Karena pembuktian syukurnya tidak dengan mengerjakan apa yang dimaksud dan ditujukan pada pemberian itu. Sama kayak ibu, punten, ibu tadi menitipkan ini buat Sony, tiba-tiba nanti keluar Sony buang, bagaimana perasaan ibu? Nah kayak begitu tuh titipan teh. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, maaf, bentuk syukur yang harus dibuktikan bukan hanya dengan lisan saja, apalagi dengan mengucapkan kalimat hamdalah saja. Buktikan, minimal ikhtiar dari sekarang. Kalau sholat biasanya sehari 4 waktu, tambahkanlah 5 waktu. Ada di antara ibu yang sholatnya sehari 4 waktu? Mungkin. Ya, subuhnya biasa jam 6, ya perbaikilah sekarang jam 5 atau Bu ya. Bapak juga sama. Punten Pak, anak-anak parkai sekarang ini juga kan kadang-kadang jadi alasan. Ibu bapak membiasakan mereka untuk sholat subuh minimal jam 5 itu udah waktunya mereka sholat. Nanti singkat cerita suka ada di antara mereka yang protes. Man, Pak, saya kemarin rapat sampai jam 12 malam masih ngantuk. Bisa kalah itu orang tua dengan anak. Kasihan Ustadz, anak saya kemarin begadang. Tiba-tiba nggak bangun Pak, Bu.
Disiksa kamu. Lebih membela urusan dunia gara-gara mempersiapkan hari raya kemerdekaan sampai berani meninggalkan. Apalagi kalau acaranya 2 hari, Pak. Kan tadi hari ada panggung gitu ya. Memang dangdut nggak salah. Mudah-mudahan di dalamnya diimbangi gitu. Ya, apa diantaranya yang hidupkan urusan sholat itu, Pak, menjadi poin utama. Kalau kita tadi berkaca dengan 67,3% orang muslim di Indonesia buta huruf dengan Al-Quran, itu PR kita sama-sama. Makanya Pak RW Sonima nggak pernah capek, Pak. Walaupun ibu-ibu sudah 70 tahun, A'udhu buzu, A'udhu ibu zu. Sabar, Pak. Nanti yang marah mah bukan Sony, Pak, temennya, Pak. Buzu. Ibu a'udhu, temannya nggak sabar, padahal keadaannya memang tidak mampu barangkali. Kenapa? Giginya belum tumbuh. Kan za itu begitu makhrajnya, Pak. Ujung lidah menyentuh 2 gigi seri bagian atas. Alhamdulillah Pak RW, Pak Ateng, lambat laun Sony mulai mengenal nama-nama ibu-ibu di sini. Ibu Ios, Ibu Ratnasi, Ibu Nining dan seterusnya, sampai terakhir Ibu Aas, Ibu Ade, ada yang baru datang Ibu Ina gitu kan, itu kan mulai kenal. Jadi kalau dilihat dari wajah-wajahnya, oh si ibu ini ngajinya kita, Pak, kita. Tapi maaf, nggak ada kata mundur, Pak. Minimal ada ikhtiar dulu. Ketika hidup di dunia, kita nggak pernah jauh dengan hal. Kan mulai kerasa ibu bapak semakin kesini belajar ngaji teh semakin semangat. Bukan semakin mundur, walaupun kondisi keadaan kita semakin. Nah itu. Walaupun makhrajnya ujung lidah menyentuh 2 gigi seri bagian atas, kalau giginya sudah tidak tumbuh, ya udah semampunya. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu, kalau ujung lidah menyentuh 2 gigi seri bagian atas dan ada di antara teman-teman ibu yang giginya sudah tidak ada, jangan dipaksakan. Apalagi ibu paksakan untuk bisa mengucapkan huruf dha, repot ibu. Sampai begitu, Pak. Tapi alhamdulillah bukan semakin berkurang jamaahnya, semakin bertambah dan semakin berani, Pak, ingin mencoba untuk memperbaiki terus kesalahan itu. Ya. Bukan memuji, Pak, ini nyata. Sampai absennya ada, nama-namanya ada, istri bertanya, iya sah, abi namanya teh Bu Ratnasi, abi siapa ini teh? Oh sampai gitu, Pak, istri. Itu absen, ibu-ibu hukum nih, usia 50 ke atas. Tenang, aman. Kecuali kalau ada chat, kalimatnya Rutan Perempuan Bandung. Itu rata-rata usia 18, Ustadz, pada nge-WA, Ustadz. Nah itu baru dicurigai. Lu ditato di sini ibu nge-WA, Ustadz sehat, kajian di mana, kami pengen belajar. Tapi ditato, Pak, profilnya. Kan serem, Pak. Istri panik. Kan sekarang lagi rame, Bu, ya, KDRT. Mangga abdi handphone pada dicek, silahkan. Da resiko belajar ngaji mah begitu. Ustadz saya mau rekaman tugas, silahkan dikirim rekamannya. Nanti didengar ku istri, abi ini mah suara anak muda. Terus kenapa? Ngapain ini dia? Dites ngaji. Kan begitu, Pak. Nanti lambat laun istri yang tertarik untuk mau belajar, walaupun susah, Pak. Punten, Pak. Biasa ngaji sendirian, tatkala ketika direkam mulai terasa a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sya, bukan sa. Diulang lagi. A'udzu billahi minas syaitonir. Sya. Sabar. Kan kalau dipelototin mah Pak RW bisa langsung kabur tuh. Abdi keluar di grup majelis taklim, kunaon ustadznya galak. Malah Sony dipandang punya sima, Pak RW sima teh apa? Udah aneh Pak RW. Ustadz hari ngaji sareng Ustadz anu mah biasa, sama Ustadz mah tegang. Terus Sony nanya kenapa tuh masih datang? Udah pengen ngaji, padahal nggak ngerti Ustadz Ujang. Tapi begitulah ngaji. Dan urusan ngaji mah nggak boleh banyak bercanda, ibu.
Walaupun nanti terasa, Ustadz gening susah ya, iya ibu. Karena keadaan kita yang sudah semakin senior. Benar ibu, bapak, punten akan terasa pak. Jangankan bapak ibu sering juga udah mulai rasakan pak. Kadang-kadang ngaji kayak tadi Ustadz Ujang dengan mujawad itu pengen coba, dulu mah kuat. Kan enak Ustadz awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, pas giliran gini kan Ustadz lumayan. Itu teh harus tenang ibu, bener. Dan masih banyak guru-guru kami yang usia 55 masih kuat. Tapi kenapa Ustadz Sony nggak kuat? Nggak tahu atuh. Itulah takdirnya. Beda tikoro. Apa tuh artinya sih? Beda tenggorokan. Oh, beda tenggorokan. Tapi dulu mah senang ibu. Ibu tahu kan mujawab? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu kan pengen coba ya. Dulu mah senang Pak. Tapi sadar diri, usia semakin bertambah, akan semakin lemah fisik. Mau dipaksakan nge-gym juga tetap. Ibu 60 tahun didandan sampai habis-habisan itu tetap. Punten. Ya. Gak kerasa Pak. Lihat istri sendiri gitu. Dari rumah tuk, 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 tuk. Lipstick di tengah jalan sampai di tempat. Umi kenapa berubah lagi? Keringetan tadi di perjalanan. Terus gimana? Mau dandan lagi? Nggak dibawa. Ya udah, begitu keadaannya. Tapi kan ada ikhtiar, ya boleh. Tapi hati-hati tujuannya apa itu. Ya. Dan mau gimana tuh Bu? Kalau sudah mulai terlihat keriput, ya itulah nyatanya. Berarti cirinya usia kita semakin dewasa. Ya. Nah, PR kita apa Ustadz kesimpulannya? Pak, Bu, datangnya Hari Raya Kemerdekaan ini tanamkan pula nilai-nilai ibadah yang baik. Nah, mama teh nggak tahu tahun depan teh ketemu lagi nggak dengan Hari Raya Kemerdekaan. Bisi nggak sampai umur ke tahun depan. Yuk mulai sekarang, mulai detik ini perbaiki sholat kita. Mah besok ada lomba, iya sok tidur jam 8. Nanti mama bangunin setengah 5 kayak bangunnya Idul Fitri. Ngapain mas setengah 5 mending subuh, biar subuh dulu berjamaah. Kalau nggak kuat mah dibangunin lah jam 5 kalau anaknya masih kecil Pak. Tapi kalau sudah besar sudah mulai galak Pak, Bu. Jangan main-main lagi dalam urusan ibadah. Mumpung masih dikasih umur. Walaupun tadi kata Pak RW bisa gede ambaknya. Semakin tua semakin emosinya tinggi. Ya, suara mungkin nggak bisa keluar, mata nanti yang main. Gitu tuh. Mata mungkin lembut, tangan nanti yang ringan. Yang terbaru saja anak masih muda Pak, laki-laki nih sudah berani-beraninya memukul istrinya, bahkan anaknya pun disiksa. Kurang ajar ini anak. Apa yang menjadi penyebab